I got dibs on shower. Hey, what? We're bunking here for 2 weeks. Makes you think I want him. Gun! Give me a Ben Mayor. Why the fuck is, last I checked, this is your score, Philly. Shut the fuck up. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok perampok yang berada di suatu tempat. Mereka semua adalah para perampok kejam, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Parker, di mana semua persiapan yang sudah disiapkan untuk melakukan perampokan ini dengan uang yang sangat banyak bersama temannya bernama Billy Webb. Setelah mereka berkumpul di gudang terbengkalai tempat pencucian uang hasil penjualan narkoboy, di mana Parker bersama rekannya pun langsung melakukan aksinya. Here we go. All right. Which one is she? Singkat waktu, Parker dengan lembut bertanya kepada manajer untuk bisa membuka brankas yang ada di tempat ini, hasil penjualan narkoboy yang telah mereka lakukan. Namun manajer mengatakan itu adalah kesalahan yang sangat besar, bahkan ini akan menjadi dan memicu peperangan. Akan tetapi Parker tak peduli. Kemudian di luar sana tibalah seorang pria yang datang untuk bisa mengecek keadaan. Namun pria ini pun mengetahui bahwa ternyata gudangnya sedang dirampok oleh seseorang. Dia pun langsung mengeluarkan senjata untuk bisa melakukan perlawanan. Ketika Parker sedang keluar, tidak sadar terjadilah penyerangan. I never even had to pull my gun. Give me my fucking... This is yours. Hide it or the cops will take it. Sungguh pertempuran yang sangat gila. Satu orang telah tumbang dan Philip telah tertembak di bahunya. Namun semua uang senilai $400.000 atau setara dengan 6 triliun rupiah. Mereka semua telah mengumpulkannya dan pergi ke suatu tempat. Kemudian seorang wanita yang bernama Zen, dia pun telah menghitung jumlah semua uangnya dengan keuntungan yang sangat fantastis. Setelah mereka persiapan untuk berpesta, Zen meminta izin untuk mandi terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, ternyata Zen adalah seorang pengkhianat. I got dibs on shower. Hey, what? We're bunking here for 2 weeks. Makes you think I want him. Gun! Give me a Ben Mayor. Singkat cerita, di sisi yang lain, di sebuah perusahaan kontraktor swasta,
di mana seorang pria pun langsung datang sebuah perusahaan, dialah yang bernama Kincaid, untuk bisa bertemu langsung dengan bosnya. Karena dia mempunyai sebuah informasi yang sangat mencengangkan. Seorang pria yang telah merampok gudang narkoboy beberapa waktu yang lalu. Excuse me, Mr. Lozini. Kemudian Kincaid langsung masuk ke dalam ruangan untuk langsung bertemu dengan bosnya yang bernama Bos Lozini, mengatakan kepada dirinya bahwa seorang pria yang bernama Parker telah datang kembali ke New York untuk bisa mengacaukan semua bisnis, dan ini tidak bisa dibiarkan. He swears that it was him. Fuck me running. When you get involved, there tends to be a lot of breakage. I agree, man. I'm thrilled. Singkat cerita, 7 hari kemudian, di mana Parker telah diselamatkan oleh seorang wanita. Dia adalah temannya yang selalu berada di suatu tempat untuk bisa membujuk, dan dia adalah seorang pegawai hotel. Yang dimana sekarang Parker menanyakan apakah kamar 12 masih kosong. Tanpa basa-basi, Parker pun langsung ke sana. Get up. Tanpa basa-basi, sepasang kekasih sedang telanjang bulat langsung diusir oleh Parker dan membobol satu dinding untuk bisa membawa beberapa paspor dan senjata untuk pergi dari tempat ini. Sehingga si Mami sebagai pemilik hotel langsung diberikan uang untuk bisa menyewa kamarnya beberapa waktu kemudian. Dia pun langsung pergi. Oh, Parker, where is he? Tiba di suatu tempat di mana Parker langsung bertemu dengan seorang ibu muda. Dia adalah istrinya dari Philip Webb yang bernama Grace Webb, mengatakan kepada istrinya bahwa Philip ternyata sudah mati ditembak oleh seorang wanita yang pastinya Grace pun sudah kenal dia yang bernama Zen. Sehingga Parker langsung bertanya kepada Grace untuk bisa membalaskan dendam kematian Philip. Di manakah Zen telah bekerja? Setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya Grace langsung memberikan alamat. Parker, kill her for me. Singkat cerita, sesuai informasi dari Grace, di mana Parker bertemu dengan seorang pria bernama Reggie Riley. Dia adalah pria yang menjadi hedon setelah di kegelapan malam untuk bisa ajem-ajem. Bertanya ketika Zen bekerja dengan dirinya, di manakah dia sekarang? Dengan semua tindakan dan ancaman yang sangat serius, akhirnya Reggie langsung angkat bicara. Lalu tiba-tiba, Wait. Those are Zen's people? What do you think? You think I'm gonna rat her out? In this building right here in Jersey. I got the address. I'll give it to you, all right? Selang beberapa lama kemudian, kita akan diperlihatkan di suatu tempat Zen yang sekarang bertemu dengan Basco. Dia adalah seorang arsitek dan sekaligus insinyur untuk bisa merencanakan sesuatu dengan Zen, di mana dia mempunyai sebuah denah markas PBB yang katanya akan melakukan perampokan lebih besar lagi. Ketika sedang melakukan pembicaraan yang sangat serius, tiba-tiba saja Parker datang. I wouldn't. Oh, wow. Who the hell are you? It's still on the floor. Where's my money? I spent it. Out this, okay? Just Any fucking idea? Fucking shoot me! Setelah kedatangan Parker membunuh Basco, Zen langsung menjelaskan uang $400.000 itu hanyalah sebagai DP untuk bisa melakukan perampokan lebih besar lagi. Karena Zen mempunyai sebuah rencana untuk merampok satu negeri. Dan ini adalah paling berbahaya. We're gonna rob an entire country. Sunken treasure, Parker. Shipwreck is the Lady of Adentero. $1 billion for our country overnight. Sebuah artefak kuno yang baru saja ditemukan abad 15,
di mana Spanyol telah mengirimkannya ke Amerika untuk bisa melakukan perbincangan. Seorang pria yang bernama Ignacio de la Faz, dia adalah presiden dari Spanyol dan telah menemukan di mana artefak kuno itu adalah yang paling berharga. Dan artefak tersebut dengan senilai $1 miliar. Itu adalah yang bernama Lady of Arientero atau kepala kuno yang penuh dengan berlian. Who's he getting to steal it? Called the outfit. Namun sisi yang lain, Lozini, kepala para pasukan pembunuh outfit, memerintahkan kepada Kincaid untuk menemukan Basco. Go find Bosco. Fuck out. I'm fucking... Singkat cerita, kembali lagi kepada Parker, yang dimana dia langsung membawa temannya yang sangat profesional dalam rampok bernama Alan Grovile bertemu dengan Zen untuk bekerja sama melakukan perampokan satu negeri. Los hombres están limpios. Coronel Fabrizio Ortiz, my boss. Kemudian Zen langsung memperkenalkan seorang kolonel bernama Fabrizio Ortiz. Dia adalah pasukan tempur dari Spanyol yang ingin melawan Presiden de la Paz karena dia telah menjual artefak tersebut kepada Amerika, sehingga mereka pun langsung menyewa Parker untuk bisa mengambil kembali artefak tersebut. Dengan awal persiapan, mereka pun langsung membuat duplikatnya untuk bisa ditukar. Dan semua direncanakan Parker. People do the hard part and then we steal it from them. We'll rob the robbers. Singkat cerita, setelah melakukan obrolan dengan Ortiz, di mana Grenfell mengatakan kepada Parker ini adalah rencana gila. What are you doing, man? We can't go up against Lozini. Relax, it'll be fine. Jeez. Singkat cerita, malam pun telah tiba, di mana Parker bertemu dengan Zen di sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Nick. Diduga itu adalah pacarnya Basco. Sebelum dimulai, Parker mengancam kepada Zen untuk tidak bermacam-macam karena dia harus sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Bertemu dengan Nick untuk bisa bertanya di manakah semua denah yang telah dibuat oleh Basco. Namun ketika Nick mendengar informasi Basco telah meninggal, akhirnya dia pun langsung shock parah. Hey, Bosco? He's dead. No. No! Sehingga situasi pun sekarang sudah tak terkendali karena Nick tidak bisa diajak untuk melakukan kompromi. Sedangkan di sisi yang lain, mereka pun tidak sadar bahwa anggotanya Kincaid yang telah mengetahui persembunyian Basco. Mereka pun langsung mencarinya ke tempat ini. All the cash we have on hand, it's yours. Where's Bosco? A fucking heart attack. Help me get him down. I'm a doctor. I can help. Zen, come on, we gotta find Mr. Bluey. Setelah situasi pun semakin kacau, Nick mengatakan bahwa Basco mempunyai seorang pria yang bernama Mr. Bluey yang berada di kamarnya. Ternyata Mr. Bluey adalah seekor gajah yang dijadikan boneka. Langsung diacut-acut oleh Parker untuk bisa melihat di manakah denah PBB yang telah disembunyikan oleh Basco. Singkat cerita, setelah mencarinya lama di berbagai Mr. Bluey, akhirnya dia pun langsung menemukan, namun langsung bertemu dengan Kincaid. For what? Setelah kekacauan yang dibuat oleh anak buahnya Kincaid, di mana mereka pun keluar dengan sangat santai menemukan denah tersebut. Kemudian sisi yang lain, di mana Lozini yang telah mendengar semua kabar yang telah terjadi, langsung bertemu dengan Kincaid dan langsung membangunkannya. I was still falling. We found Parker instead. Informasi yang sangat mencengangkan yang didengar oleh Lozini, di mana Parker telah berada di New York untuk bisa menggagalkan rencana bekerja sama dengan De La Paz. Dan ini adalah sebuah tantangan yang sangat mengerikan. Namun Lozini tidak akan pernah kalah.
Singkat cerita, tiba di suatu tempat, Parker langsung mengundang teman-temannya untuk menjalankan sebuah rencana yang sangat ganas. Semua kru tentang perampokan di mana mereka akan mengambil Lady untuk bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga dengan senilai $1 miliar. Rencana yang telah disusun oleh Basco dalam sebuah denah dari mulai masuk untuk mengambil Lady, di mana Parker akan mengirim 2 orang ke stasiun dalam sebuah kereta untuk bisa mempercepat laju kereta sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Maka di sanalah mereka semua akan mendapatkan perampokan tersebut dalam jumlah yang sangat besar ketika perjalanan Lady ke New York, di mana mereka akan menjagalnya di tengah-tengah jalan sehingga kereta tersebut akan jatuh tepat di kaki mereka. Setelah rencana matang, mereka pun harus bersiap. All right, we'll meet again 5 p.m. tomorrow. Singkat waktu, Parker yang telah membimbing semua tim, dia pun langsung masuk ke dalam sebuah hotel, bertemu dengan manajer untuk mengambil kuncinya seperti biasa di kamar 12. Tetapi tiba-tiba saja Zen sudah ada di dalam. Pastinya dengan jelas Parker langsung bertanya apa yang dia lakukan di dalam kamarnya. Zen hanya meminta bantuan dengan sangat mendesak kepada Parker bahwa resleting di belakang bajunya telah menyangkut, sehingga Parker pun harus bisa menutupnya kembali. Lalu tiba-tiba Feet, huh? How could you? sungguh tanpa diduga, Zen yang rencananya ingin melakukan cocok tanam dengan Parker, tiba-tiba saja anggota outfit yang telah dikirim oleh Lozini datang kepada Parker untuk menyiksanya dan membunuhnya di tempat ini. Namun tiba-tiba saja untungnya Zen datang. We're not gonna be here so early. I found you. Get down! The outfit. It really is you. Singkat cerita, setelah Zen menyelamatkan Parker, dia pun langsung menemukan sebuah ponsel di dalam saku seseorang. Diduga itu adalah Lozini, dan dia pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius bahwa rencananya membunuh Parker telah gagal. Akan tetapi, di mana pengiriman Lady itu adalah bukan besok, tetapi sekarang, dan Parker telah kalah. You can't take down an entire organization. You'll be dead by morning. Oh. The heist. See, it's not tomorrow. It's now. You lose. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lozini, akhirnya Parker dan Zen pun langsung bergegas untuk menuju kru dan bersiap-siap membangunkan Granville untuk bisa melakukan aksinya sesuai dengan rencana bersama kawan-kawannya. Namun sayang sekali malam ini mereka malah berpesta, sehingga mereka pun harus bergegas untuk bisa sesuai dengan informasi dan job desk-nya masing-masing. Setelah itu, 2 orang pun langsung masuk ke dalam kereta untuk datang ke suatu tempat, sedangkan Granville harus masuk ke dalam sebuah stasiun di mana mereka pun harus menemukan sesuatu. Setelah semuanya dalam masing-masing posisi, mereka pun langsung beraksi. It's just a goddamn trash train, right? Thank you very much. Thank you. Just trash train. Right. Setelah 2 orang anggotanya Parker masuk ke dalam ruangan kontrol stasiun, di mana mereka pun harus bisa mempercepat laju kereta supaya kereta tersebut telah tergelincir. Here we go. All the way, all the way. Sedangkan Granville, dia yang berada di sebuah stasiun untuk bisa memecat sebuah alat pengendali rem yang ada di rel supaya kereta tetap melaju cepat. Dia pun terus saja berusaha untuk memutusnya. Parker, the train passed the trip. We missed. Sungguh disayangkan sekali, tikungan yang telah diperkirakan oleh Parker ternyata gagal, tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya mereka pun harus menempuhkan tikungan yang kedua. Seluruh kru yang ada di dalam sebuah posisi pun harus bersiap-siap, dan mereka sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan. Namun tiba-tiba saja seseorang telah menabrak Granville sampai dia telah tergelincir.
Namun untungnya rencana masih dalam posisi. Akhirnya kereta pun telah tergelincir dan jatuh di tengah-tengah New York. Mereka pun harus bersiap-siap untuk membuka berangkas. Namun ternyata ini adalah jebakan. The fuck? The damn train left without it. Shit. Get down! Hi, it's me. Go get us the fuck out of here. Singkat cerita, semua tim pun sekarang sedang berkumpul, telah meratapi semua misi yang telah gagal dengan modal $400.000. Dan Zen pun langsung pergi untuk bisa berpisah. Namun Parker mengatakan masih ada satu solusi, karena Parker mempunyai ide. Will you put down the bag? This ain't over. I got an idea. What idea, Parker? Kemudian Parker langsung mengumpulkan semua timnya untuk bisa menjelaskan bahwa ada satu cara lagi untuk bisa mendapatkan Lady. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah orang yang telah membeli Lady itu? Ya, kita semua hanya bisa memerlukan untuk bisa menemukan namanya, siapa pembeli Lady. What we need to know is the name of the buyer. But I know someone we can ask. Kincaid. Singkat waktu, sesuai dengan rencana, Parker bersama Granville pun langsung membuat sesuatu untuk bisa bertemu dengan Kincaid. Pastinya Kincaid telah mengetahui siapakah yang akan membeli Lady, dan dia akan bisa menemukan di manakah Lady berada. Namun setelah melakukan interogasi kepada Kincaid, dia pun malah pingsan. Seorang wanita yang ada di sampingnya pun langsung mengatakan dia mengetahui siapakah yang telah membeli Lady tersebut. Who the buyer is for the goddamn lady, would you? It's that asshole billionaire, you know? Phineas Paul. That's the one. Fuck. Yeah, seriously, thank you. Yeah. I'm a helpful little motherfucker. Sorry. Sesuai informasi yang mereka dapatkan, di mana sebuah restoran yang sangat mewah bertemu dengan seorang pria bernama Phineas Paul. Ia adalah orang saudagar kaya raya yang langsung ditemukan oleh Parker dengan tanpa basa-basi, di mana Parker langsung menculik Paul untuk bisa diinterogasi. Put that thing away. You're not gonna use it? Jesus Christ! All good. Let's go. Dengan semua ancaman yang telah diberikan kepada Paul, akhirnya Paul pun langsung angkat bicara. Di manakah Lady berada? Di suatu tempat berangkas terbesar. A private vault, outfit owned. Greenbrook. The lady's protected by a special security cage. When does it open? The cage opens tomorrow, 8 a.m. Believe me, it's impenetrable. Singkat cerita, Parker pun langsung berkumpul bersama kawan-kawannya sambil membawa Paul dijaga oleh seorang pria konyol yang bernama Stan, salah satu anggotanya Parker. Karena Parker bersama kawannya yang sedang melakukan rencana untuk melakukan pembobolan berangkas yang telah direncanakan oleh mereka. Setelah rencana tersebut matang dengan semua bahan-bahan untuk melakukan pembobolan, di mana Paul dititipkan kepada Stan untuk dijaga. Kemudian tiba di berangkas rahasia Green Book, itu adalah milik fasilitas dari Outfit, di mana seluruh para penjaga pun mendapatkan situasi insiden yang sangat mengerikan, sehingga salah satu dari mereka pun langsung memeriksanya. Namun ini adalah jebakan. We'll help. All good. Hands up, turn around. Come on, let's move. Akan tetapi konyolnya Stan, dia malah berjoget sambil meminum minuman miras karena dia ingin menenangkan pikirannya. Sampai suatu ketika dia malah pingsan, sehingga Paul telah meloloskan diri. Melihat kejalanan, meminta kepada seorang wanita untuk meminjamkan handphonenya. Dia pun langsung menghubungi Lozini bahwa Green Book sekarang sedang dibobol. Lady of Ontario,
We need to make sure she's okay. Sedangkan sisi yang lain di mana Parker bersama kawan-kawannya pun sudah berada di suatu tempat untuk melakukan pembobolan. Dan akhirnya Lady sekarang sudah dibobol. Singkat cerita, Lozini yang sudah berada di sebuah brankas, mereka pun telah menemukan bahwa Lady telah hilang. Namun ada sebuah kontainer yang baru saja pergi. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran. The cars! Bring the fucking cars! Namun sayang sekali Parker yang telah membawa Lady, dia pun malah tersergap oleh anggotanya Lozini. Oh, bitch! What the fuck was that shit? Parker, you good? Sungguh sangat disayangkan sekali, di mana Lady telah dijagal. Mereka pun berhasil menembak dan telah terlepas dari pacuan mobil, sehingga Lady telah diambil kembali. Lozini langsung menghubungi Paul untuk bisa melakukan transaksi karena Lady telah dikirim. Too late. My guys are outside your door. Sungguh tindakannya sangat gila. Dia pun langsung mengirim Lady ke rumahnya Paul untuk bisa melakukan transaksi walaupun uangnya belum ada. Yang penting dia telah mendapatkan investor untuk bisa membelinya. Tetapi sayang sekali ternyata ini adalah palsu. Motherfucker! Singkat cerita, Paul langsung melaporkan kepada Delaves dan dia pun mendapatkan informasi kepada Lozini bahwa Lady yang telah mereka bawa ternyata itu adalah palsu, sehingga Lozini harus bertanggung jawab. We're going back to Greenbrook. Because that's where the Lady of Arentero is. Sungguh rencana yang sangat gila. Ternyata itu adalah hanyalah pengalihan saja. Dan Lady masih berada di brankas Greenbook. Inilah pembobolan kedua. Sungguh menakjubkan sekali. Lady asli sekarang sudah di tangan Parker. Namun ketika mereka akan menyiapkan mobil, tiba-tiba saja Stan telah ditangkap oleh seseorang. Sehingga Grenville bersama Zentun langsung menghubungi Parker untuk bergegas. Easy. It's incredible. Sungguh tanpa diduga, ternyata Lozini telah bertindak cepat langsung datang ke Greenbook untuk bisa memastikan apakah Parker berhasil. Dan mereka pun ternyata mempunyai sebuah rencana yang sudah bisa ditebak. Akhirnya Parker sekarang kalah tekak. Namun Parker mengatakan semua yang telah dilakukannya masih dalam sesuai tahap rencana. Entah apa yang direncanakan oleh Parker. Yang jelas dia adalah orang yang menang dan telah menemukan satu detonator bom untuk bisa menghancurkan Lady. Sehingga sekarang Lady hancur. You are insane. Just think for a second, Parker. Sungguh mengerikan sekali. Harga dengan $1 miliar telah lenyap begitu saja. Namun Parker mempunyai sebuah tujuan, hanya ingin membunuh Lozini. You said it was impossible to take down an entire organization. Singkat waktu di luar sana, di mana Grenville yang telah membawa para timnya untuk keluar dari tempat ini. Semua para kru pun benar-benar sangat kecewa karena tidak menghasilkan apapun. Namun Parker mempunyai sekantong berlian. I almost forgot. What's left of the lady?
This is all you. Thank you very much. Singkat cerita, setelah perpisahan bersama teman-temannya, ia pun masuk ke kamar hotelnya. Tiba-tiba saja Zen masih ada di kamar 12. Dia pun ternyata masih merencanakan sesuatu, di mana Lady yang asli telah dikembalikan ke Spanyol dan Ortiz sekarang sudah menjadi presiden. Akan tetapi, tetap saja sesuai dengan rencana bahwa Parker akan membunuh Zen. Killed my crew. I don't mind lay there bleeding. Singkat cerita, kembali lagi kepada Grace, istrinya Philip. Dia mengatakan bahwa Zen sekarang sudah meninggal dan diberikan beberapa berlian. Zen, I promise to. Kemudian akhirnya Parker langsung bertemu lagi dengan kawan sejatinya, yaitu adalah Greenfield. Dia langsung merencanakan untuk melakukan perampokan selanjutnya. Disinilah film berakhir. Something wrong with you, man? In, motherfucker. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat mengesankan sekali. Semua apa yang telah terjadi, seorang pria yang bernama Parker, dia adalah perampok ulung yang sejati, yang tidak pernah gagal dengan semua perencanaannya. Walaupun banyak sekali plot twist yang telah terjadi di dalam film ini. Jelas, Parker dia telah memegang teguh dengan janji kepada seseorang. Namun, solidaritas sebagai teman, dia pun telah memegangnya dengan sangat teguh. Ketika mereka bekerja sama dengan para kontraktor swasta, salah satunya adalah Zen. Dia telah mengkhianati ketika melakukan misi dari awal. Ketika itu juga dia membalasnya nyawa dengan nyawa. Akhirnya Zen telah mati di tangan Parker sesuai permintaan dari istrinya Philip. Memang film yang sangat mencengangkan, sehingga satu organisasi para pasukan pembunuh telah dibantai oleh Parker seorang. Ya, begitulah kehidupan yang telah terjadi di dunia ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Hadiah Gece. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.